Musim semi telah tiba. Penduduk Mekah menyambut musim semi sebagai tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Tidak ketinggalan pula Abdullah, ayahanda Rasulullah Muhammad SAW pun berniat pergi untuk berdagang. Wahai Aminah, aku akan ke Syria untuk berdagang. Aminah menjawab dengan berat hati. Baiklah suamiku, berhati-hatilah engkau di jalan. Dia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah-olah itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Apa yang dirasakan Aminah pun terbukti. Abdullah yang sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit hingga wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Hati Aminah pun sedih mendengar kabar meninggalnya suami tercinta, sementara ia dalam kondisi mengandung 2 bulan. Waktu berlalu hingga Aminah merasa sudah waktunya melahirkan. Kelahiran Muhammad bersamaan dengan penyerangan pasukan Abraha, tepatnya pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha dari negeri Habasyah ingin merobohkan Ka'bah. Raja Abraha yang kejam memerintahkan pasukannya. Pasukan, hancurkan Ka'bah sampai luluh lantak. Serang! Siap paduka, serang! Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, gajah Abraha tiba-tiba berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulinya, gajah itu tetap tenang. Bahkan gajah berusaha mundur kembali ke arah Yaman. Abraha terus memukulinya dengan marah. Hai gajah, maju, maju. Apa yang terjadi padamu? Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu menjawabkan seperti ini. Kamu bahkan tanpa ketakutan. Ada apa sebenarnya? Paduka, ada yang datang dari arah laut. Saat itulah Allah mengirim kawanan burung ababil yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu yang menyala ke arah pasukan bergajah. Pasukan Abraha panik menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semuanya mati kecuali Raja Abraha yang akhirnya kembali ke Yaman. Raja, kami tak sanggup menghadapi ini. Serang! Lawan! Jangan menyerah! Panas! Pada peristiwa ini dinamakan Tahun Gajah tepat pada tahun 571 Masehi. Selain itu, menjelang detik-detik kelahiran Nabi, benteng-benteng kedoliman mengalami keguncangan. Misalnya, api suci yang dipuja-puja oleh orang Majusi atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi itu dikisahkan selalu menyala hingga hampir 1000 tahun. Di tempat lain, air danau A yang dikultuskan orang-orang Persia tiba-tiba surut dan akhirnya kering. Sementara serambi-serambi istana Kisra Raja Persia yang merupakan pusat kedoliman dan kekafiran dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Sementara itu,
diriwayatkan bahwa pada malam kelahiran Nabi, bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancar di sekitar Ka'bah jatuh berkelimpangan dan berhancuran. Dalam waktu yang sama, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia tenggelam ke dalam tanah. Selain itu, terjadi peristiwa menggemparkan di kerajaan Romawi, di mana beberapa buah gereja dan biara-biara tiba-tiba runtuh. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya akan datangnya sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kedoliman dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Sementara itu, di kota Mekkah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Dataran Mekkah nyaris tak ditumbuhi tanaman selain pohon kurma. Namun, menjelang lahirnya Nabi, hujan tercurah lebat. Tanah di sekitar Makkah menjadi subur dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Pintu-pintu sorga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Makkah. Bulan terbelah dan bintang bersinar begitu terang, dan sejumlah kejadian ajaib lainnya menyambut kelahiran Rasulullah. Namun, di samping itu, ada satu kejadian yang tidak kalah menarik, yakni perihal yang menemani Aminah ketika melahirkan Rasulullah. Pada malam ke-12 bulan Rabiul Awal, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, tengah bermunajat di Ka'bah. Sementara Aminah sendirian di rumah, tidak ada satupun orang yang menemaninya. Di dalam kesendiriannya, Aminah menangis karena tidak ada satu orang pun yang menemani dan membantunya di saat-saat ia hendak melahirkan. Wanita pertama datang menghampiri Aminah adalah istri Nabi Adam alaihi salam, yaitu Ibunda Hawa. Ia kemudian berkata kepada Aminah, "Sungguh berbahagialah engkau Aminah, perempuan yang paling beruntung dan mulia di dunia ini, karena telah mengandung pemimpin setiap insan." "Siapakah engkau?" "Aku adalah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diutus oleh Allah untuk menemanimu." Wanita kedua juga mendekat kepada Aminah. Ia kurang lebih sama menyampaikan pujian kepada Aminah. "Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan, wahai Aminah. Engkau akan melahirkan seorang utusan Allah yang begitu istimewa." "Siapakah engkau?" "Aku istri Nabi Ibrahim. Aku juga diperintahkan Allah untuk menemani proses kelahiran seorang Rasulullah." Giliran wanita ketiga yang menghampiri Aminah. "Engkau sungguh beruntung Aminah, karena telah mengandung kekasih Allah." "Siapakah engkau?" "Aku Asiyah binti Muzahir. Aku juga diutus Allah untuk menemanimu." "Aminah, engkau wanita yang sangat beruntung, karena telah mengandung seseorang yang dianugerahi Allah banyak mukjizat, seseorang yang menjadi junjungan seluruh penghuni bumi dan langit." "Siapakah engkau?" "Sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Tersenyumlah dan berbahagialah, tak usah menangis." Aminah menjadi tenang dan damai setelah ditemani oleh wanita-wanita mulia tersebut. Pada saat tanda-tanda kelahiran sudah dirasakan, Aminah menyandarkan tubuhnya kepada 4 wanita utama tersebut. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Ketika itu, cahaya yang amat terang menyinari seisi rumah tempat beliau dilahirkan. Selain itu,
beberapa bintang bersinar turun mendekati rumah Aminah, sehingga seolah-olah bintang-bintang itu hendak mematuhi seorang istimewa yang akan memimpin seluruh umat. Sementara itu, Aminah melihat sendiri bayi Muhammad SAW berbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seorang yang sedang berdoa. Kemudian Aminah melihat awan turun menyelimuti dan juga mendengar sebuah seruan, "Bimbinglah ia mengelilingi timur dan barat, supaya mereka tahu, dan dialah yang akan menghapuskan segala perkara syirik." Setelah itu, awan tersebut lenyap dari pandangan Aminah. Wahai tuanku, cucu Anda telah lahir. Benarkah cucuku sudah lahir? Baik, aku akan segera ke sana. Abdul Muthalib sang kakek bergegas datang dan mengambil bayi itu dari pelukan Aminah. Dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Kini kamu hadir sebagai pengganti Abdullah. Lalu dibawalah bayi itu dengan penuh rasa syukur, digendonglah dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib sang kakek berdoa dan bersyukur di depan Ka'bah sambil berkata, "Aku memberimu nama Muhammad." Adapun sebab diberi nama Muhammad, agar anak tersebut kelak di kemudian hari terpuji, baik di langit maupun di bumi. Inilah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Peristiwa kelahiran beliau yang bersamaan dengan penyerbuan tentara bergajah diabadikan dalam surat Al-Fil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.